Ini ibadah GC loh. Oh iya, Coba ulang. benar juga. Maaf ya, masih ke bawah. Sorry. Oke, ulang. Shalom guys, hai, welcome back di ibadah GC GBI Margonda, yeay. Nah guys, tapi ibadah kita kali ini itu spesial pakai banget, bukan karena telurnya 2 atau telurnya 3, karena itu martabak telur. Tapi karena kita mau merayakan ibadah Natal, yeay, tepuk tangan dong guys. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Kira-kira teman-teman semua tahu gak tema Natal kita di tahun ini tuh apa? Apa tuh? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, tema Natal kita itu keep a grateful heart. Kita menjaga hati tetap bersyukur. Nah, guys, sekarang nih kita udah kedatangan teman-teman kita yang mau menyampaikan kesaksian. Kita mau tanya nih sama teman-teman kita, kira-kira apa ya yang membuat mereka bersyukur di tahun ini? Let's go, kita dengerin. Shalom, selamat Natal. Tahun ini aku bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan baik, udah kasih aku umur yang panjang dan kesehatan selalu. Bersyukur karena diberi hikmat saat belajar. Bersyukur karena diberi kesehatan dan diberi kepintaran untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan oleh guru dan orang. Hal yang paling saya syukuri di tahun ini adalah dapat membuat suatu wirausaha yang sudah jalan, yaitu God.id, membawa perubahan. Follow ya. Halo teman-teman, apa sih yang bisa membuat gue bersyukur saat ini dengan keadaan yang saat ini? Puji Tuhan, meskipun gue nggak dapat uang jajan dari orang tua gue, tapi puji Tuhan, Tuhan malah memberikan berkat lebih. Gue bisa kerja sambil kuliah, gitu teman-teman. Halo guys, di sini gue bersyukur banget ya. Selama COVID ini dari libur COVID gak jelas ini, ya gue dan keluarga gue nggak ada yang kena COVID. Itu gue bersyukur banget, puji Tuhan gitu. Dan ya itu aja sih, gue bersyukurnya puji Tuhan masih sehat sampai sekarang. Shalom guys, hal yang bisa gue syukuri di bulan ini, gue bisa sehat sampai hari ini. Dan keluarga gue puji Tuhan semua sehat. Dan gue bisa mendapatkan nilai yang bagus dari 42 orang siswa di sekolah gue guys. Jadi gue sangat bersyukur banget kalau gue bisa sehat hari ini. Gue bisa mendapatkan nilai yang bagus dari semua peserta yang sekelas sama gue. Thank you guys. Halo semuanya, hal yang paling gue syukuri tahun ini bisa belajar online dengan lancar. Apalagi ujian online kemarin, selama ujian online kan hasil dari nilai kita itu tergantung banget sama jaringan internet, sama media yang kita pakai, dan puji Tuhan semuanya dilancarkan sama Tuhan dan mendapatkan nilai yang bagus, dan juga keluarga semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih. Shalom adik-adik, hal yang paling sangat saya syukuri di tahun ini tuh banyak banget. Ada 3 hal yang saya paling syukuri di tahun ini. Yang pertama mungkin buat orang-orang tuh simple, ketika semua keluarga punya WhatsApp keluarga. Tapi buat saya tuh mujizat banget, karena kita boleh punya WhatsApp keluarga. Yang kedua, selama pandemik ini hal yang paling juga saya syukuri adalah ketika kita masih bisa buka toko. Karena begitu banyak toko-toko yang udah tutup. Tapi buat kita tuh berkat Tuhan banget bisa buka toko sampai hari ini. Dan yang ketiga, ketika kita dikasih kesehatan. Jujur selama pandemik ini kita tuh bertemu dengan banyak orang. Kita nggak tahu dia sakit atau sehat, kita nggak tahu gitu. Tapi bersyukur banget bisa diberi kesehatan dan bisa melayani itu berkat Tuhan banget. Itu aja sih. Thank you banget. Masih banyak sih, tapi itu aja dulu. Thank you. Wah, keren banget ya guys kesaksian teman-teman kita ini. Kalau aku sih bersyukurnya ya nggak beda jauh sih sama teman-teman kita. Masih bisa kumpul sama keluarga yang lengkap, masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Pokoknya masih bisa merasakan kebahagiaan gitu ya, karena ada Tuhan. Oke. Nah, tapi nih ya, seperti yang kita tahu di situasi ini tuh yang
kita terpaksa harus melakukan sesuatu yang baru gitu ya guys. Dan terkadang kita tuh menjadi sulit untuk mengucap syukur. Nah, kalau aku sendiri sih ya susah mengucap syukur karena mungkin di rumah aja jadi nggak bisa kemana-mana, susah kemana-mana, apa-apa sekarang tuh harus kayak serba bersih gitu kan ya. Pulang dari kemana nggak bisa langsung istirahat, harus mandi dulu dan semacamnya. Nah, kita sekarang mau tanya lagi nih ke teman-teman kita yang tadi, kira-kira apa sih hal yang membuat mereka paling sulit bersyukur di tahun ini? Oke, kita dengerin lagi. Yang bikin saya sulit bersyukur adalah saat saya sedih, saat saya kecewa. Tapi tahun ini aku juga sulit bersyukur karena aku gagal ngambil peluang di suatu komunitas dari Dinas Pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Nilai-nilai jelek di sekolah. Kalau hal yang membuat gue kurang gue syukuri saat ini karena gue nggak bisa jalan-jalan sama keluarga gue. Ya karena COVID ya kita memang harus di rumah aja ya. Tapi puji Tuhan keluarga gue semuanya sehat-sehat aja. Thank you teman-teman. Dan gue nggak bersyukurnya ya selama COVID ini gue nggak dapet uang jajan. Ya udah, uang jajan tuh perlu sebenarnya. Aku pengen jalan-jalan tapi nggak bisa. Ya udah gitu sebenarnya. Ya udah, terima kasih. Hal yang paling sulit gue syukuri adalah karena masa pandemi ini guys. Gue susah banget kalau dapat uang jajan tuh. Keluar rumah juga susah, kadang-kadang suka ditahan sama mama atau oma gitu. Jadi ya itulah kalau sulit disyukuri untuk masa pandemi ini. Makasih ya guys. Hal yang sulit banget bersyukur tahun ini ketika papa nggak ada. Jujur gitu ya, ketika papa nggak ada, sedihnya itu karena papa nggak pernah ngeluh sakit. Waktu saya tidur tengah malam tiba-tiba ada telepon dan bilang papa sakit, tiba-tiba jatuh dan papa nggak sempat dibawa ke rumah sakit dan papa udah nggak ada gitu. Kayaknya itu hal yang ya sangat gimana ya, rasanya sedih banget gitu. Belum pernah bahagian orang tua, maksudnya papa juga belum pernah lihat toko saya selama 5 tahun selama saya ini gitu ya. Terus kayaknya masih banyak hal yang saya belum bisa kasih sama papa saya gitu. Hal itu sempat buat saya, Tuhan kok papa saya sih gitu, kok maksudnya kok cepet banget gitu. Tapi bersyukur banget papa nggak harus ngalamin sakit menahun gitu, maksudnya terus menerus. Kalau saya punya temen tuh banyak banget yang papanya sakit kanker dulu berapa tahun gitu. Tapi ketika saya diingetin tentang mengucap syukur tuh adalah ketika Tuhan ngingetin saya, bersyukurlah papa boleh pulang lebih cepat tapi tanpa sakit gitu. Itu yang membuat saya tetap, oh iya ya, meskipun awal tuh sulit banget gitu, karena nggak tahu tiba-tiba papa udah nggak ada gitu. Kayak tahun ini pulang pun rasanya, oh iya ya saya udah nggak punya papa ya pulang gitu ya Natalan tahun ini. Tapi bersyukur banget mama tetap sehat, keluarga bisa sehat, itu berkat Tuhan banget. Itu aja, thank you ya, Tuhan berkati. Wah, betul juga, benar banget. Banyak banget ya kayak kejadian yang bikin kita menjadi susah banget bersyukur. Nah, teman-teman, di ibadah hari ini kita mau belajar bareng-bareng untuk menjaga hati kita tetap bersyukur. Nah, tanpa menunggu lama, kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Salam teman-teman. Puji Tuhan banget ya. Hari ini kita bisa Natalan online GC perdana. Betul sekali. Dan luar biasa banget kita ditemenin oleh imam-imam musik yang luar biasa banget. Kita semua sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Siap dong pastinya. Siap pastinya ya. Oke, ya kita mau memuji Tuhan ini. Hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria
Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Thank you, God. Mari teman-teman, kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. Katakan Kita Sorga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kini
Mari teman-teman, kita mau menari lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Dia. Thank you Tuhan. Thank you banget. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Kau yang udah menghiasi hari depan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat
Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, hari ini kita merayakan Natal JC yang pertama kali secara online. Saya percaya saudara semua akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang yang membawa istrinya ke dokter. Lalu setelah sampai di sana, dokter meminta agar suaminya menunggu di luar. Lalu suaminya ketika menunggu, lalu tiba-tiba dokternya keluar dari ruangan prakteknya. Dan dia panggil perawatnya, "Perawat, tolong ambil obeng, tolong ambil obeng." Maka si suaminya kaget sekali. "Hah, ada apa dengan istri saya? Kenapa sampai dokter harus mengambil obeng?" Tapi dia berkata, "Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur." Lalu setelah itu dokter pun masuk. Tidak begitu lama dokternya keluar kembali dan dia memanggil perawat kembali. Perawat, tolong ambil tang, ambil tang." Kagetlah suaminya lagi. Tadi minta obeng, sekarang minta tang. Tapi suaminya tetap berkata, mengucap syukur, mengucap syukur. Lalu tidak lama kemudian dokternya keluar kembali, kali ini berteriak meminta palu. Perawat, tolong minta palu." Nah, kali ini suaminya sudah nggak tahan lagi, dia mulai datang pada dokternya. "Dok, sebenarnya masalah istri saya apa sih? Tadi sudah ambil obeng, udah ambil tang, sekarang ambil palu." Lalu dokternya berkata, "Saya belum tahu keadaan istri saudara. Karena saya sedang mencoba membuka tas medis saya. Sampai sekarang belum bisa buka. Sudah pakai obeng, sudah pakai tang, ternyata nggak bisa buka. Sekarang saya akan coba dengan palu." Saudara, itu memang cuma cerita. Tapi memang mengingatkan kita tentang perlunya kita senantiasa mengucap syukur. Nah, hari ini temanya adalah Keep a Grateful Heart. Menjaga hati agar senantiasa mengucap syukur. Diambil dari Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Di sini dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur. Dalam melakukan segala suatu perkataan, perbuatan, kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, disertai dengan ucapan syukur. Nah, mungkin kita melewati tahun 2020 ini dan begitu berat. Kalian ketika menghadapi tahun ini, mungkin di awal tahun punya rencana-rencana yang indah, tapi tiba-tiba semuanya kandas karena COVID-19. Ataupun mungkin orang tuamu itu mengalami goncangan-goncangan ekonomi, atau terkena PHK dan pekerjaan, atau terkena goncangan dalam usahanya. Dan Anda pun merasakannya. Mungkin di awal-awal tahun Anda juga sudah membayangkan sesuatu hal yang begitu indah di tahun 2020 ini. Ternyata tidak kita alami. Dan bahkan sekarang mungkin kalian sekolah dengan cara online. Dan itu menyulitkan kita. Selama ini bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, masuk kelas, belajar. Tapi sekarang belajarnya pun di rumah dan melalui laptop ataupun handphone. Dan banyak hal lagi yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini. Mungkin kita merasa sulit mengucap syukur. Tapi Alkitab mengajarkan kita agar tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga hati supaya tetap mengucap syukur? Mari kita lihat. Yang pertama, hati menentukan tindakan kita. Jadi mengapa kita harus menjaga hati supaya tetap mengucap syukur? Karena hati menentukan tindakan kita. Matius 15 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Dari ayat ini jelas bahwa segala suatu tindak laku kita itu berasal dari hati. Karena di ayat ini dikatakan pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat semuanya berasal dari hati.
Jadi kesimpulannya kalau hati kita bersih, maka tindakan kita, perilaku kita akan bersih. Tapi kalau hati kita kotor, maka tindakan kita atau perilaku kita juga kotor. Karena apa yang ada dalam hati itu akan dimanifestasikan dengan tindakan kita di luar. Karena itulah kita harus menjaga hati kita agar tetap penuh ucapan syukur. Kita bisa lihat kisah tentang Saul yang bisa kita baca di 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9 firman Tuhan berkata demikian. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, maka Daud diangkat menjadi prajurit daripada Saul. Dan Daud berhasil di dalam setiap peperangan karena Tuhan menyertai Daud. Karena dia berhasil, Saul senantiasa menaikkan pangkat daripada Daud. Dan akhirnya Daud mengepalai seluruh prajurit. Dan seluruh bangsa Israel setuju. Karena dengan kepemimpinan daripada Daud, maka mereka senantiasa beroleh kemenangan. Nah, satu kali ketika mereka pulang perang dengan kemenangan gilang gemilang, maka ada disambut para wanita yang menari-nari dan bernyanyi. Mereka mulai berkata bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Ternyata hal ini membuat Saul marah, membuat Saul mendengki. Kenapa? Karena dia merasa dikecilkan, dia merasa kenapa Daud yang lebih dipuji. Seharusnya Saul bersyukur. Karena dengan adanya Daud, maka setiap peperangan selalu menang. Sejak ada Daud, maka tidak pernah kalah. Dan apa saja yang mereka perangi, mereka lakukan selalu berhasil karena ada Daud. Jadi Saul seharusnya dia bersyukur. Tapi justru dia tidak mau bersyukur, dia malah mendengki, dia iri kepada Daud dan hendak membunuh Daud. Sejak itu, fokusnya terbelah. Dia memerintah bangsa Israel, tapi dia juga berusaha membunuh Daud. Maka pemerintahannya dia tidak efektif. Dan Saul menjadi raja yang gagal. Tapi lain kalau saudara lihat dari kehidupan Yusuf. Yusuf juga mengalami satu penderitaan, satu masalah yang besar. Tapi dia tetap menjaga hatinya. Bisa dilihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengalami banyak penderitaan, mengalami kehidupan yang tidak adil. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya menjual dia kepada orang-orang Ismail dan akhirnya Yusuf harus menjadi budak di Mesir. Tapi Yusuf tidak sakit hati. Yusuf tetap menjaga hatinya agar dia tetap penuh ucapan syukur. Karena itulah walaupun dia menjadi budak, apa saja yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan setelah Yusuf pun difitnah oleh tante Potifar sehingga dia harus masuk penjara, Yusuf tetap menjaga hatinya, dia tidak marah kepada tante Potifar. Dan sehingga dia pun menjadi orang kepercayaan di penjara. Di penjara pun hanya Yusuf menolong juru minuman raja. Dan dia pun dilupakan selama 2 tahun.
Sekali lagi, Yusuf menjaga hatinya, dia tidak marah. Karena itulah dia terus naik. Akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan dari situlah kita bisa lihat apa yang Yusuf katakan di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yusuf tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, walaupun ada orang yang mereka-rekakan yang jahat dalam kehidupannya, Tuhan akan merubah mereka-rekakannya untuk yang kebaikan buat dia. Inilah yang harus kita miliki, yaitu punya hati yang senantiasa mengucap syukur. Karena itu jaga hati, jangan sampai kita iri, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita sakit hati. Tapi kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena dari situlah tindakan kita dihasilkan. Kalau hati kita penuh ucapan syukur, maka apapun yang kita lakukan senantiasa baik. Dan kita akan menghasilkan perbuatan yang berhasil. Saya membaca sebuah artikel tentang burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali punya musuh juga yang namanya burung gagak. Ketika burung Raja Wali terbang, maka banyak kadang-kadang burung gagak akan datang mendekati. Baik dia berbunyi suaranya itu sangat memekak telinga daripada Raja Wali, maupun dia mengganggu daripada Raja Wali. Kadang-kadang mematuk-matuk leher daripada burung Raja Wali ketika terbang. Apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia tidak marah, dia tidak menyerang burung gagak tersebut, tapi dia malah terbang tinggi. Dia malah terbang tinggi dan semakin tinggi. Dan saat itulah burung gagak tidak bisa menjangkau burung Raja Wali. Karena burung Raja Wali bisa terbang tinggi, burung gagak tidak bisa. Saudara, ini bisa pelajaran buat kita semua. Ketika ada gangguan, ketika ada masalah, ketika ada godaan, apapun juga tetap mengucap syukur. Tetap memandang kepada Tuhan, maka hidup kita akan naik. Itu yang pertama, hati menentukan tindakan kita. Karena itu kita harus jaga hati untuk senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, hati yang penuh ucapan syukur akan menghasilkan mujizat. Hati yang penuh ucapan syukur akan menghasilkan mujizat. Sebagaimana tadi kita sudah lihat, bahwa segala tindakan kita dihasilkan dari hati. Kalau hati kita penuh ucapan syukur, itu sebenarnya membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun hari ini mungkin kita belum melihat sesuatu yang baik, tapi kita percaya Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cepat atau lambat Tuhan akan lakukan mujizatnya sehingga kita beroleh kebaikan. Ketika kita mengucap syukur, kita juga percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali, maka Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Karena itu ketika kita mengucap syukur, itu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Kita lihat contoh dari kehidupan Yesus. Mari kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan berkata demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup oleh kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Satu kali Maria dan Marta mengirim pesan pada Yesus bahwa saudaranya mereka itu sakit keras. Mereka meminta agar Yesus datang ke rumah Maria dan Marta untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi ternyata Yesus tidak langsung ke rumah Maria dan Marta sehingga Lazarus akhirnya meninggal.
Dan singkat cerita, Lazarus sudah ada di kubur selama 4 hari. Datanglah Yesus ke rumah Maria dan Marta. Dan akhirnya Yesus pun datang ke depan kubur daripada Lazarus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur. Di ayat ke-41 dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Perhatikan, di situ ada kata engkau telah mendengarkan aku. Yesus punya keyakinan, Yesus punya iman bahwa Bapa telah mendengarkan doanya. Walaupun dia belum menyatakan doanya. Dia belum meminta supaya Lazarus dibangkitkan, tapi dia sudah punya keyakinan bahwa Bapa telah mendengar doanya. Karena itulah dia bisa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah salah satu bukti kita punya iman. Bahwa Tuhan pasti jawab doa kita, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti bisa melakukan mujizatnya. Dan inilah yang Yesus lakukan. Dia mengucap syukur terlebih dahulu dan dia katakan, karena engkau telah mendengarkan aku. Padahal Lazarus belum bangkit. Dan setelah itulah Yesus memerintahkan Lazarus keluar dari kubur. Dan akhirnya Lazarus bangkit. Mujizat terjadi. Kita juga bisa lihat kisah waktu Yesus membagi makanan kepada 5.000 orang laki-laki yang sedang lapar. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengucap syukur, membelah-belahkannya, memecah-mecahkannya, dan kemudian memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak, sehingga semua orang itu makan dengan kenyang dan lebih daripada 12 bakul. Hal ini juga terjadi ketika di depan 4.000 orang, ada 7 roti dan beberapa ikan, maka Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan sekali lagi terjadi mujizat pelipat gandaan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Tetap jaga hati agar kita mengucap syukur, sehingga mujizat bisa terjadi. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab, hari ini kita belum melihat kemenangan. Tapi percayalah, ke depan ini kita akan beroleh kemenangan. Mungkin di tahun 2020 ini begitu berat, tapi saya mau katakan 2021 bersama Tuhan itu akan menjadi tahun yang menjadi lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu jaga hati agar kita senantiasa bisa mengucap syukur. Jangan sampai ada keraguan, ada sakit hati masuk dalam hati kita. Ketika kita penuh ucapan syukur, hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Dan kita percaya segala sesuatu yang kita alami di 2020 ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Karena itu kita harus jaga hati. Karena dari hati inilah sumber tindakan-tindakan kita. Kenapa kita mengucap syukur? Karena ketika kita punya hati yang penuh ucapan syukur, akan menghasilkan mujizat. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Seorang bernama Peggy dan Dave. Mereka suami istri. Mereka punya usaha pemancingan di laut. Dave ada orang yang ahli mengenal lautan dan juga ikan-ikan yang ada dan bagaimana cara menangkapnya. Dan sedangkan Peggy biasanya menyiapkan makanan. Jadi ketika ada Dave memimpin orang-orang pergi ke laut untuk menangkap ikan, maka Peggy akan menyiapkan makanan sehingga ketika mereka pulang, mereka akan makan bersama-sama. Nah, pada hari itu, Peggy secara tidak sengaja, dia terperangkap di dalam lemari pendingin. Karena mereka punya lemari pendingin yang besar dari The Seldovia Native Association. Jadi itu satu lemari pendingin yang sangat besar dan dia masuk ke sana untuk mengambil bahan makanan. Secara tidak sengaja pintu tertutup. Dan Peggy berusaha keluar dari lemari pendingin tersebut. Dia mendorong tubuhnya, dia memukul-mukul pintunya, tetapi pintu itu tidak bisa terbuka. Dia mencoba melihat ada barang apa yang di dalam lemari pendingin dan coba memukul pintu tersebut supaya terbuka. Dan hasilnya itu pintu tetap tidak bisa dibuka. Hanya Peggy mulai merasa kedinginan dan Peggy mulai berdoa. Dia katakan, Tuhan, aku tahu Engkau menyayangi aku. Aku tahu kalau aku meninggal pun aku pasti masuk surga.
Tapi Tuhan tolong, karena aku tidak mau ketika suamiku pulang bersama para orang pemancing, mereka akan bingung mencari saya. Mereka akan bingung melihat makanan belum tersedia. Dan bahkan mereka akan kaget kalau melihat jenazah saya di dalam pendinginan ini, di dalam lemari pendingin ini. Karena Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku tahu Engkau mengasihi aku tetap mengucap syukur. Tiba-tiba dia mendengar suara, dorong pintu sekali lagi. Dia berpikir, dari tadi dia sudah mendorongnya dengan sekuat tenaga, tetap tidak terbuka. Tapi karena dia mendengar suara Tuhan, dorong, maka dia mencoba dorong. Ketika didorong itulah tiba-tiba pintu terbuka. Selamatlah Peggy daripada lemari pendingin tersebut. Minggu depannya Peggy bersaksi di depan gereja, di depan jemaat di gereja. Dia mulai ceritakan bagaimana dia terperangkap di dalam lemari pendingin dan akhirnya Tuhan tolong, dia dorong pintu terbuka. Selesai bersaksi, waktu pulang gereja, maka ada satu jemaat datang kepada Peggy. Dia katakan nih, saya bekas karyawan di The Soldevia Natives Association. Dan saya sangat mengenal sekali lemari pendingin tersebut. Lemari pendingin tersebut tidak mungkin bisa dibuka dari dalam. Karena itu memang dirancang tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau Anda bercerita bahwa tiba-tiba Anda bisa keluar dari lemari pendingin, itu benar-benar tangan Tuhan bekerja. Itu benar-benar mujizat dari Tuhan. Karena Peggy tidak bersungut-sungut. Karena Peggy tetap berdoa, berharap pada Tuhan, dan mengucap syukur. Akhirnya mujizat terjadi. Peggy selamat bisa keluar dari lemari pendingin. Hari ini saya tidak tahu adik-adik GC alami apa. Mungkin ada masalah-masalah berat yang sedang dihadapi. Tapi tetaplah punya hati yang penuh ucapan syukur. Maka itu akan mendatangkan mujizat. Ketika kita punya hati yang penuh ucapan syukur, maka tindakan-tindakan kita juga benar. Itu yang akan membawa kita dalam kemenangan. Saya percaya jemaat JC daripada GBI Margonda, semuanya akan berkemenangan. Semuanya akan terima mujizat. Semuanya akan memasuki tahun 2021, tahun yang lebih luar biasa daripada tahun 2020. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga hati kami agar penuh ucapan syukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Karena ketika kami mengucap syukur, maka hati kami bersih, tindakan kami bersih. Dan ketika kami mengucap syukur, mujizat pasti terjadi. Karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat anak-anakmu JC di GBI Margonda, berkati satu persatu. Mereka yang sekolah, yang kuliah, Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Beri kecerdasan, beri kepandaian, apa saja mereka kerjakan berhasil. Dan juga orang tua mereka, Kau berkati pekerjaan usahanya. Agar semuanya diberkati oleh Engkau. Keluarga demi keluarga, semuanya bahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat Natal pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati.